Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian surat Al-Maidah hari ini ayat 109 ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian hukum syariat kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan wasiat bagi mereka yang merasa dekatnya kematian di tengah-tengah perjalanan dan memerintahkan untuk mengangkat 2 orang saksi. Dan Allah juga menjelaskan jika saksi tersebut meragukan, maka hendaklah kalian menahan kedua saksi tersebut setelah sholat atau melakukan hal-hal lainnya yang menguatkan rasa takut saksi tadi untuk berdusta. Kemudian hendaklah 2 orang saksi itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang amanat. Nah, kaitannya dengan ayat yang ke-109. Ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para rasul. Maksudnya mengumpulkan para rasul tentunya setelah hari kebangkitan. Dan ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan para rasul untuk dimintai persaksian, seperti halnya di ayat sebelumnya, orang yang diminta menjadi saksi itu diberhentikan oleh Rasulullah SAW setelah sholat, itu kan. Yahbisunahuma ba'da salat. Setelah sholat diberhentikan oleh Rasul SAW, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nah, nanti sebetulnya di hari kiamat setiap orang itu akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang paling agung, waktu yang paling mencekam, di hari ketika raja yang sebenarnya itu ditampakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kerajaan yang sebenarnya itu disadari oleh setiap makhluk. Kerajaan yang sebenarnya pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang, tidak ada satu manusia pun yang memiliki keistimewaan di hadapan itu. Artinya dalam arti semua orang diperlakukan sama, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada kaitannya dengan nasab, tidak ada kaitannya dengan harta, tidak ada kaitannya dengan pangkat, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lolos, tidak ada yang bisa lewat, tidak ada yang dibiarkan lewat, semuanya akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya harus bersaksi di hadapan Allah. Terutama para rasul yang mereka itu memiliki amanat yang paling besar, yang dipikulkan di pundak mereka melebihi manusia-manusia selainnya. Amanat mereka itu adalah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, Allah menjelaskan di dalam ayat ini, yauma yajma'ullahu ar-rusula. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ar-rusul, jamak dari rasul, para rasul. Ada peringatan di dalam kalimat ini,
para rasul saja, para rasul itu juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalian. Dan para rasul pada waktu itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan kondisi yang sangat mencekam, sangat menakutkan karena diaudit oleh zat yang maha mengaudit, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diminta di dalam ayat ini untuk menghadirkan hari nanti bagaimana saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah beres atau belum hitung-hitungannya ini? Karena kalau nanti tidak beres, kita padahal akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam surat At-Takatsur, kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti di hari kebangkitan itu latus alunna ada lam lazimah, artinya pastilah kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Latus alunna yauma idzin, di hari itu, di hari kebangkitan itu ditanya tentang apa? Anin na'im, atas segala kenikmatan yang pernah kalian cicipi di muka bumi ini. Itu sebabnya para sufi termasuk Imam Ghazali, dia mengatakan makanya di dunia ini jangan banyak-banyak mencicipi nikmat. Di dunia ini kenapa mereka mengharuskan kita hidup zuhud? Zuhud itu menjauh dari kenikmatan dunia. Nabi Muhammad SAW hidup zuhud, menjauhi dunia. Bukan cuma fisiknya, yang paling penting itu hatinya. Hatinya menjauh dari dunia. Jadi kita kalau lihat makannya Nabi Muhammad SAW itu makan enaknya seumur hidup berapa kali? Dikit. Laparnya lebih banyak daripada makannya Rasulullah. Dan kalau makan tidak pernah kenyang. Dan disebutkan di dalam riwayat sampai mengganjal perutnya dengan batu. Emas sebesar gunung menawarkan dirinya untuk dimiliki Rasulullah SAW, ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga para sahabatnya. Begitu juga para pengikut Rasulullah SAW. Mereka berusaha menjauh dari dunia. Kalau ada di antara mereka yang kaya, bukan karena mereka ngejar dunia, tapi dunianya yang mengejar-ngejar mereka. Alasannya, kata Imam Ghazali dijelaskan, supaya nanti hisab kita di hari kemudian tidak lama. Sebab kan latus alunna yauma idzin anin na'im. Pasti akan ditanya segala kenikmatan, ya kenikmatan yang pernah kita cicipi yang ditanya itu kan. Nah, kalau kamu semakin banyak mencicipi kenikmatan, walaupun kamu orang baik, yang kamu makan itu semuanya halal semuanya, tapi kan berarti pertanyaannya semakin banyak. Allah. Paham maksudnya? Pertanyaannya pasti semakin banyak. Minimal kamu nanti akan terhenti di hari kebangkitan itu, pertanyaan yang dilontarkan kepada kamu, penelitian malaikat Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak. Nah, kalau yang halal saja ditanya, bagaimana kalau yang kita makan itu yang haram? Yang halal saja itu nanti dihisab. Nah, kalau yang haram nanti bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka nomor satu, berusaha di hidup ini jangan sampai kemasukan barang haram. Kata Rasulullah SAW, lebih baik kamu ambil tanah, kamu masukkan ke mulut kamu, daripada kamu harus makan barang haram. Nah, kalau kita sudah bisa makan yang halal semua, hasil kerja kita itu halal semuanya, meningkat. Mengurangi yang halal. Jangan banyak-banyak makan yang halal. Kenapa? Supaya disimpan nanti kenikmatan kita di akhirat. Nah, tapi masa saya mau jajan di sini ya boleh lah. Tidak ada yang mengharamkan itu. Kan makan halal itu tidak haram.
Tidak haram. Kalau makan halal saja diharamkan, terus kita mau makan apa? Saya boleh enggak traktir pergi ke sana, jajan ke sini, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Cuma kalau kamu nanti mau cepat jalannya di akhirat, ya caranya harus mengurangi yang halal. Apalagi yang haram. Apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau guru saya waktu menjelaskan tentang bab zuhud ini di kitab Ihya atau Bidayatul Hidayah, saya lupa. Dia mengatakan kurangi makan. Waduh, kurangi makan, kita ini makan terus. Kurangi makan. Terus mungkin lihat wajah kita melas semuanya ya. Dibilang kurangi makan gitu ya. Atau kalau kamu belum mampu kurangi makan, kata dia, kalau kamu belum mampu kurangi makan, kamu boleh banyak makan, tapi tidak boleh batal wudhu. Nah, susah itu gimana orang? Orang kalau banyak makan mesti kan wudhunya batal. Nah, terus bagaimana? Kalau wudhunya batal, segera wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itu sebagai hukuman kamu itu banyak makan. Berarti kalau kamu banyak makan, kamu juga banyak sholat nanti kan, banyak sholat. Nah, kalau kita mampu melaksanakan itu, ya lebih bagus lagi. Kalau belum mampu ya sudah makan, nggak apa-apa. Yang penting halal, yang penting halal, gitu ya. Jangan makan yang haram. Kalau makan yang haram itu berbahaya sekali. Berbahaya untuk kita di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa makan sedikit, caranya bagaimana yang menanggulangi? Yaitu praktekkan tadi itu. Saya makan, tapi tetap harus jaga wudhu. Begitu buang angin, langsung wudhu, sholat 2 rakaat. Nah, itu nanti bisa menghambat kita untuk makan sedikit. Makan sedikitnya bukan karena ingin diet. Orang zaman sekarang makannya sedikit. Kenapa? Biar tubuhnya langsing. Nggak dapat pahala. Makan sedikit. Kenapa kamu makan sedikit? Saya mau sayang-sayang nih, nikmat saya biar nanti ajak diambil di akhirat. Jangan diambil di sini. Nah, itu nanti dapat pahala kalau begitu. Makan sedikitnya orang sekarang takut darah tinggi, takut ini, takut kolesterol, takut nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Nah, ini membuktikan bahwa kita nanti juga akan ditanya oleh Allah. Rasul saja ditanya kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberhentikan para rasul itu yang memikul amanat terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu Allah akan berfirman kepada mereka, "Madza ujibtum?" Apa yang dijawab untuk kalian, kepada kalian? Ujibtum. Maksudnya apa jawaban yang dijawabkan untuk kalian? Maksudnya apa jawaban kaum kamu terhadap kalian? Apa ini maksudnya? Maksudnya kalian, aku beri syariat, aku perintahkan menyampaikan syariatku, pastilah kalian amanat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melantik para nabi kecuali orang-orang yang amanat. Di antara sifat-sifat wajib Rasul kan amanat, siddiq, tabligh, amanat. Tabligh itu yang menyampaikan ya. Amanat itu artinya yang dia sampaikan sesuai dengan perilakunya. Nah, makanya Allah bertanyanya bukan apa kamu sudah sampaikan? Enggak. Tapi apa jawaban kaum kamu? Kalian sudah menyampaikan. Aku tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya kaum kamu? Ketika kamu menyampaikan perintah-perintahku, larangan-laranganku, apa jawaban mereka? Nah, apa Allah tidak tahu? Allah maha tahu lah. Tapi kenapa Allah bertanya kepada para nabinya jawaban dari kaum mereka? Karena Allah zat yang maha adil. Allah itu zat yang maha adil, makanya Allah menampakkan keadilannya di hadapan makhluk. Pada hakikatnya, kita ini tidak perlu ditanya nanti. Harusnya setiap orang ini yang baik langsung diambil oleh Allah masukkan surga. Allah itu tidak mungkin tidak adil kok. Bisa saja Allah langsung ini masukkan surga, ini neraka sebentar nanti masuk lagi. Langsung bisa Allah. Tapi kenapa kok Allah harus mendirikan hisab, membuat mizan? Allah mau menampakkan keadilannya di hadapan makhluk.
membuktikan bahwa dia adalah zat yang maha adil. Kalau Allah mau membuktikan bahwa dia adalah zat yang maha adil, berarti harus terjadi dialog ini. Kalau enggak, dari mana makhluk seperti kita tahu? Enggak tahu. Kalau Allah maha tahu, bisa melihat semua yang terlintas di hati kita. Kita kan nggak mampu. Makanya Allah bertanya jawab dengan Rasul ini, bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah yang maha tahu menginginkan jawaban dari mulut Rasul-Rasulnya ini. Madza ujibtum? Nanti ditanya, Nabi Muhammad ada di situ, Nabi Isa ada di situ, Nabi Musa ada di situ, Nabi Ibrahim ada di situ, Nabi Daud, semua Rasul-Rasul dan para Nabi. Madza ujibtum? Qalu, mereka semua menjawab. Mereka menjawab. Apa jawabannya? La ilma lana. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Loh kok tidak tahu? Padahal kan ada yang beriman. Nabi-nabi itu kan pasti tahu. Yang beriman di kalangan kaumnya siapa, yang tidak beriman siapa, pasti tahu. Tapi ucapannya, la ilma lana. Kami tidak tahu ya Allah. Apa maksud ketidaktahuan ini? Ada dua makna. Makna yang pertama, Nabi itu mau menjelaskan bahwa mereka itu hanya bisa menghukumi yang lahir dari kaumnya, yang tampak dari kaumnya. Tampaknya si fulan itu sholat, tampaknya si fulan itu sedekah, tampaknya si fulan itu zakat, tampaknya si fulan itu puasa. Tapi dalamnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Makanya kita jangan beramal untuk makhluk. Untuk apa? Karena makhluk itu hanya bisa melihat yang luar saja. Kalau kita beramal untuk makhluk, berpura-pura, Allah tetap tahu apa yang kita simpan, apa yang kita pendam di dalam hati kita, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah beramal untuk makhluk, tidak ada gunanya. Makhluk itu nanti tidak bisa membuktikan apa-apa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan para rasul. Para rasul bilang, la ilma lana, kami tidak tahu ya Allah. Artinya kami hanya bisa mengetahui dari sisi fisiknya, tampak lahiriahnya, tapi batinnya semua engkau lebih tahu dari kami. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang kedua, para nabi ini bukan tidak tahu, tapi mereka tahu. Tapi mereka tahu. Sebab nabi kan diberi pengetahuan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa tahu sampai batin-batinnya orang. Ada beberapa makhluk yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa menembus batinnya orang, bisa tahu. Niatnya orang bisa tahu. Nah, kalau wali saja bisa, bagaimana dengan nabi? Nabi Muhammad SAW berapa kali dia menebak isi hati orang yang datang ke beliau Rasulullah SAW. Ada satu orang yang datang mau bunuh Rasulullah SAW, dipegang lehernya, kerahnya, gemeteran dia, tidak bisa bergerak. Siapa yang menyelamatkan kamu sekarang dari aku? Dijawab oleh Nabi, Allah yang menyelamatkan aku. Gemeteran, jatuh pedangnya, mau bunuh Rasulullah SAW. Dan beberapa kali Rasulullah SAW mengetahui ini orang munafik yang benar, ini benar-benar munafik, ini orang mukmin yang benar, diketahui oleh Rasulullah SAW. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para Rasul sebelum Nabi dan para Nabi-Nabi yang lain. Ini yang dikumpulkan para Rasul ya, bukan para Nabi. Karena kan yang punya amanat menyampaikan kepada umat adalah Rasul. Tapi kenapa mereka mengatakan la ilma lana? Ya, karena mereka ditanya
oleh zat yang lebih tahu dari mereka, maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adab, mereka beradab. Makanya kita itu kalau kita orang yang punya adab itu orang yang tahu diri. Nah, zaman sekarang ini banyak orang nggak tahu diri. Ya, ilmunya baru 1 kebet, 2 kebet, sudah bisa nyalahkan orang yang di atasnya, ya, mengkritik orang yang di atasnya. Ini orang yang nggak tahu diri, nggak tahu diri. Nah, kalau mau selamat itu jadi orang yang tahu diri. Saya tahu ini ilmu saya baru sekian. Kalau ada orang yang lebih tahu di atasnya bicara tentang ilmu yang dia baru tahu sedikit, diam, dengarkan, didengarkan sampai tuntas. Loh, masa nggak boleh mengkritik? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Para malaikat juga seperti itu. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan kami tidak punya ilmu, ya Allah. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang sudah kau ajarkan kepada kami. Selebihnya engkau maha tahu. Nah, karena para malaikat punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul juga seperti itu. Nah, di antara ciri-ciri orang yang memiliki adab, di antara ciri-cirinya dia tidak merasa dirinya yang paling tahu. Sepinter-pinternya kita itu tidak tahu semuanya. Jadi jangan berasa diri kita itu hakim dari segala-galanya atas ilmu yang kita miliki. Nah, kalau ada orang pinter terus menghakimi orang, ini berarti mirip-mirip dengan iblis. Nah, mirip-mirip dengan iblis. Waktu sama Allah disuruh sujud kepada Adam, ana khairun minhu, khalaqtani min narin. Dikira Allah tidak tahu kalau diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia sendiri yang mengatakan khalaqtani min narin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Kok aku suruh sujud? Loh, kamu mengakui dia yang menciptakan kamu, berarti kan dia lebih tahu bahwa kau dari api, dia dari tanah. Tapi anehnya kenapa kamu menolak? Nah, ini orang yang berpengetahuan tapi merasa dirinya ini lebih tahu dari yang lebih pintar. Yang nyiptakan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan jadi orang yang seperti itu. Ciri-ciri orang berpengetahuan yang berpetunjuk, semakin dia tambah ilmu, semakin dia menjaga mulutnya. Semakin dia menjaga tindak tanduknya, mulutnya terjaga. Tidak meremehkan orang lain, tidak menghakimi orang lain. Itu ciri-ciri orang pinter yang berpetunjuk. Karena ada orang pinter yang tidak berpetunjuk, itu lebih banyak daripada orang pinter yang berpetunjuk. Yang pinter tidak berpetunjuk ini lebih banyak. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kamu pinter tapi tidak berpetunjuk, bodoh itu masih lebih baik daripada kamu. Lebih baik bodoh aja, tidak tahu apa-apa, itu jelek. Orang bodoh itu jelek. Tapi orang bodoh itu masih lebih bagus daripada orang pinter tapi tidak berpetunjuk. Orang pinter itu tahu ngaji, tahu tafsir, tahu hadis, tahu fikih, tahu nahwu, pinternya luar biasa, tapi tidak berpetunjuk. Ilmunya cuma dijadikan bahan obrolan. Jadi tidak ada niatan di dalam hatinya untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kata Rasulullah SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, teorinya tambah terus, dalilnya pintar, tambah pintar gitu ya, dalil-dalilnya ini dikuasai semuanya, tapi petunjuknya tidak ada, akhlak tidak kelihatan, meremehkan orang lain, menjatuhkan orang lain, merasa diri paling betul,
merasa diri pemegang kunci surga, lainnya nunut, lainnya ya, dia lainnya ini ngikut dia, numpang, lainnya numpang, semua punyanya dia, ya. Sampai yang menentukan surga neraka juga dia. Nah, orang yang tambah teorinya terus, tapi petunjuknya tidak tambah. Petunjuk dilihat dari mana? Dari karakter. Sopan terhadap orang yang lebih tua, siapapun menghargai. Terhadap orang yang lebih muda, merangkul, merahmati, peka hatinya terhadap orang yang dalam kesusahan, baik kesusahan jasmani atau kesusahan rohani. Dan hal-hal yang semacam itu. Wah, ini orang yang berpetunjuk. Tapi orang yang tidak punya karakter seperti ini, ilmunya nambah terus, kata Rasulullah SAW, lam yazdad minallah illa bu'da. Dia tidak tambah apa-apa di sisi Allah dengan ilmu yang dia miliki, kecuali tambah jauh. Kecuali tambah jauh, na'udzubillah min dzalik. Nah, berarti bodoh masih lebih bagus daripada orang yang seperti ini. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang bodoh celaka satu kali. Orang pinter tapi tidak berpetunjuk celaka ribuan kali. Sebab nanti hujah Allah untuk mereka semakin keras. Semakin keras. Nah, kita lanjutkan. Ini penafsiran yang kedua, la ilma lana. La ilma lana itu bukan berarti penafsiran yang pertama tadi tidak tahu apa-apa tentang yang batin. Penafsiran yang kedua bukan tidak tahu, tahu tapi mereka tahu diri. Tapi pengetahuanmu terhadap yang batin lebih meliputi daripada pengetahuanmu. Penafsiran yang ketiga, kenapa mereka mengucapkan la ilma lana? Karena mereka sama sekali tidak mau menghukumi umatnya. Mereka tidak mau menjadi penyebab umatnya. Ini loh ya Allah, ini yang bangkang dulu, ini yang bangkang. Tidak mau ngadukan umatnya. Karena rahmat di dalam hati mereka. Ya Allah, kamu kan sudah tahu, jangan biarkan saya yang nunjuk orang-orang ini. Engkau sudah tahu ya Allah, la ilma lana. Tidak mau ikut-ikutan dalam hal ini, gitu ya. Nah, Allah tanya, karena Allah mau menghukum dulu para pembangkangnya, ditanya biar ketakutan. Gitu ya. Tapi mereka menjawab, la ilma lana, innaka anta allamul ghuyub. Alam itu di atasnya alim. Kalau alim itu mengetahui satu jenis ilmu, satu jenis pengetahuan. Tapi kalau alam mengetahui berbagai jenis pengetahuan. Makanya orang yang menguasai satu jenis ilmu dia disebut alim. Yang menguasai banyak jenis ilmu allamah. Panggilnya bukan alim lagi, allamah. Allah Subhanahu wa taala allamul ghuyub, yang mengetahui segala jenis kegaiban. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa segala jenis kegaiban? Bukanlah gaib itu gaib, sudah selesai. Karena kegaiban itu bertumpuk-tumpuk. Ada bermacam-macam. Ada kegaiban, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam arwah, ada alam malakut, dan berbagai macam kegaiban. Dan itu hanya kegaiban kecil jika dibanding dengan kegaiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegaiban Allah Subhanahu wa taala maksudnya
pengenalan hakikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Yang sampai detik ini Nabi Muhammad pun masih terus menembus itu, tidak selesai-selesai. Dan tidak akan pernah selesai karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, kita kok di sini-sini terus ya urusannya yang kasar-kasar, terus yang gaib-gaib belum gitu ya. Yang nembus makrifat Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan sebenar-benarnya. Kalau kita bayangkan ini orang-orang rasul-rasul, para wali itu sudah nembus jalan itu, kita masih urusan tahlil boleh apa enggak. Jadi sudah berapa tahun kunut apa enggak kunut. Nah, masih urusan harga cabai naik terus, masih urusan milih paslon pertama, kedua, ketiga. Ya kasihan orang yang masih berurusan dengan hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Terus kapan kamu ini mau mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya? Ada lagi yang masih urusannya sama jerawat. Ngurusi jerawat, ngurusi ini, ngurusi A, operasi plastik lah, ngurusi A, ngurusi B, yang semuanya itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu, misi utamanya adalah liya'budun, ay liya'rifun. Aku ciptakan kalian hai jin dan manusia karena aku ingin memuliakan kalian. Dimuliakan dengan apa ya Allah? Dengan wajah yang ganteng? Enggak. Dengan wajah yang cantik? Enggak. Dengan pangkat ya Allah? Enggak. Dengan darah biru? Enggak. Dengan apa? Rumah yang istana? Enggak. Dengan mobil yang bagus? Enggak. Dengan apa ya Allah kau memuliakan aku? Liya'budun. Aku muliakan dengan cara supaya engkau ini mengenali aku. Kenalilah aku, kata Allah SWT. Liya'budun ay liya'rifuni, untuk mengenali aku. Allah mau memberikan kita kemuliaan dengan mengenalinya. Kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, ya kita ini orang raja yang sebenarnya itu adalah mereka orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan sebenarnya. Makanya di dunia ini seharusnya ya, tidak ada yang menjadikan kita bingung dan cemas kecuali hanya kenapa saya sampai sekarang belum mengenal Allah. Sudah berjalan berapa tahun kamu di muka bumi ini, kok sampai detik ini saya belum mengenal Allah SWT. Selainnya tidak penting. Selainnya itu tidak ada kepentingan apa-apa sebetulnya kita ini. Nah. Loh, makan masa tidak penting? Ya penting, makan itu penting, tapi itu sambilan. Tidur tidak penting, penting, tapi itu sambilan. Tapi tujuan kita pokok ini adalah kenapa sampai sekarang saya kok belum kenal Allah, padahal umur saya di dunia ini kurang terus. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Karena itu misi diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu urusan presiden, urusan menteri, Pak Lurah, Pak RT, itu suruh makan orang-orang semua itu. Tidak penting sama sekali. Tidak ada kepentingan kita di situ karena kita ini diciptakan untuk nyembah Allah. Nah, kalau kita terlibat dalam urusan seperti itu, ya karena memang kita hanya mau berbuat baik. Karena perbuatan baik itu menopang kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Idz qala Allah ya Isa ibna Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa ibn Maryam. Jadi ini Allah waktu berkatanya bukan ketika Isa masih hidup, tapi ini Allah nanti berbicara kepada Isa ketika Rasul-Rasul itu ditanya gitu ya, di hari kebangkitan. Ini obrolan ketika di hari kebangkitan, bukan ketika Isa masih
hidup. Loh, tapi kok menggunakan kata kerja past tense? Qalallahu, idh qalallahu. Ketika Allah telah berkata kepada Isa. Ini sudah pernah saya jelaskan. Kadang-kadang Allah di dalam Al-Quran ini menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi menggunakan kata kerja lampau untuk menunjukkan bahwa yang akan terjadi yang dijelaskan Allah itu sangat pasti terjadi. Sampai Allah menggunakan kata kerja lampau. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, kalau orang mau menjelaskan sesuatu yang akan datang, tapi menggunakan kata kerja lampau, itu menunjukkan yang akan datang itu, kejadian itu pasti akan terjadi. Sampai-sampai sepertinya sudah terjadi. Dari pastinya sampai seakan-akan ini sudah diceritakan oleh orang banyak. Makanya kalau surat tentang kiamat itu pasti menggunakan kata lampau semuanya. Idza zulzilat. Zulzilat itu kata lampau. Jadi kalau mau diterjemahkan secara letterlek, ketika atau jika bumi telah digoncangkan, telah itu semua lampau ya. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat itu bentuk lampau. Dan begitu seterusnya. Kita kalau lihat semuanya tentang ayat-ayat tentang kiamat, tentang hari kebanyakan itu menggunakan kata kerja bentuk past tense, lampau, karena Allah mau menjelaskan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Termasuk percakapan antara Allah dengan Isa. Jadi secara global di ayat sebelumnya Allah itu pasti memberhentikan para rasul dan bertanya apa jawaban kaummu terhadapmu. Tapi nanti satu persatu juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang dikutip ini dialog antara Allah dengan Isa. Ya karena memang berkenaan tentang surat ini, Jadi kenapa Isa yang dipilih? Kenapa yang diceritakan dialog Allah dengan Isa? Karena memang Isa itu diperlakukan tidak wajar oleh pengikutnya dan musuhnya. Musuhnya orang Yahudi. Direndahkan. Padahal dia seorang rasul. Dan ditulis di dalam kitab Taurat. Sama pengikutnya diperlakukan tidak wajar. Nah, rasul kok dibilang anaknya Tuhan? Diperlakukan tidak wajar. Nah, beda dengan Musa. Musa dihormati oleh kaumnya, dianggap sebagai rasul. Tapi pengikutnya Musa, Yahudi, tidak mengakui Isa. Yang paling berada di tengah itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Musa ya diakui sebagai rasul, Isa juga diakui tidak berlebih-lebihan bahwa dia adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak membeda-bedakan di sini, mengakui semua utusan itu adalah Rasulullah SAW, adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul itu sendiri ada perbedaan keutamaan enggak? Ada perbedaan keutamaan. Yang terutama adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dialog antara Allah dengan Isa ibn Maryam ini terjadi nanti di hari kebangkitan, tapi sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Hai Isa putra Maryam, karena dia tidak punya bapak. Udhkur ni'mati alaika. Ingatlah nikmatku kepadamu. Yaitu nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada Isa, yang nanti akan disebut. Wa ala walidatika.
dan juga nikmatku kepada ibumu. Ya, ibunya Nabi Isa, Maryam, itu diberi kenikmatan yang luar biasa. Kedua-duanya adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya Nabi Isa itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wanita yang suci. Seumur hidupnya tidak pernah disentuh laki-laki. Ahli ibadah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma ahli ibadah, ahli karamah. Punya keramat yang luar biasa yang disebutkan, di antara keramatnya ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam kamarnya di menara Baitul Maqdis, dikunci, kuncinya yang megang cuma Nabi Zakaria, tidak ada orang bisa masuk ke situ. Harusnya kan makanannya tergantung dari Nabi Zakaria, sama seperti makanannya anak-anak yang ada di Baitul Maqdis. Tapi ketika masuk ke kamarnya Maryam, Nabi Zakaria itu mendapati buah-buahan yang tidak ada di situ. Bukan musimnya. Buah-buahan fresh. Bukan dari all fresh. Tapi fresh. Dari langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari langit diturunkan oleh Allah ke kamarnya Maryam. Di menara, di atas. Tidak ada orang bisa naik ke situ. Plus itu bukan musimnya. Kalaupun ada orang yang masuk, ini buah bukan musimnya. Jadi betul-betul logika itu dipatahkan. Anna laki hadhihi min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kata Zakaria ini, datang dari mana ini? Nabi Zakaria bukan tidak tahu, tapi dia tahu tapi takjub. Dia mengatakan ini semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah ini memberi rezeki kepada siapa yang dia inginkan tanpa perhitungan, tanpa aturan. Kalaupun harus melanggar hukum alam, kalau Allah sudah suka dan Allah mau, ya dikasih orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau perlu mendatangkan buah-buahan langsung ke kamarnya Maryam. Dia berbicara dengan malaikat Jibril. Maryam itu bicara dengan malaikat Jibril. Kira-kira kalau Maryam berbicara dengan malaikat Jibril, kira-kira wanita umatnya Nabi Muhammad SAW ada enggak yang berbicara? Ada lah. Umatnya Nabi Muhammad lebih utama daripada umat-umat terdahulu. Maryam itu kan bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Maryam tidak ada Nabi perempuan. Bisa bicara dengan Jibril. Berarti kalau umatnya Nabi Muhammad ada enggak yang bicara dengan malaikat? Pasti ada. Cuma tidak ada yang masuk Al-Quran lah. Al-Qurannya sudah putus, sudah diturunkan lagi. Cuma biasanya orang seperti itu kan tidak keluar-keluar di medsos. Saya tadi baru ketemu Jibril. Tidak ada wali kayak gitu. Tidak ada wali terus ngobrol di medsos. Jadi begini, saya kemarin ketemu Israel. Kok masih selamat kan ketemu Israel? Manggil Israel tapi masih selamat. Tidak ada orang ketemu Israel selamat. Nah, kalau ketemu Israel ya berarti habis umurnya. Tapi ada enggak orang-orang yang seperti itu? Ada. Banyak. Bukan cuma ada di umatnya Nabi Muhammad, Allah banyak sekali. Nah, cuma mereka itu memang di antara ciri-ciri kewalian itu, mereka ini lebih takut kewaliannya diketahui oleh orang, lebih malu daripada wanita kalau ketahuan dia sedang mens. Malu kan? Nah ini wali itu malu dia kalau ketahuan. Ya kecuali beberapa wali yang memang diizinkan oleh Allah, diperintah oleh Allah. Tapi tetap mereka itu ada ciri-cirinya ya. Nah, walaupun kalau ada orang keluar-keluar di medsos, kita ya enggak usah suudzon. Ini wali apa ini kayak gini. Ya sudahlah, biar urusannya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak usah komen ya. Tapi kalau dia ngajak ngawur-ngawur ya jangan diikuti. Nah, Maryam ini
walidatuka wa ala walidatik, dan juga ibumu, termasuk bisa punya keturunan tanpa disentuh laki-laki. Ditiupkan ruh langsung oleh Allah ke dalam rahimnya Maryam. Termasuk diselamatkan nama baiknya. Itu kan ujian besar, tapi nama baiknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya waktu kelaparan Sayyidah Maryam, ya Allah, andai kata aku ini mati sebelum peristiwa ini dan aku tidak pernah dikenal oleh orang, karena malu Maryam ini takut nanti kalau lahir ditanya orang bapaknya siapa, tidak bisa jawab dia. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dalam keadaan lapar karena dia melarikan diri dari Baitul Maqdis. Tidak mungkin dia hamil terus tetap di Baitul Maqdis. Apa itu? Nasyan mansiyah. Lupa saya, itu ada di surat Maryam ya. Waktu kelaparan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suruh menepuk pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, kata Allah. Itu tepuk pohon kurmanya, lapar. Jadi dia bersandar di pohon kurma. Pohon kurma itu suruh menggoyangkan. Nah, pohon kurma digoyangkan orang kuat aja tidak bisa. Tapi Sayyidah Maryam itu suruh menggoyangkan pohon kurma, nanti kurmanya jatuh, tidak usah naik ke atas. Karena dia sudah dalam keadaan hamil tua. Tapi Allah tetap memerintahkan dia itu menggoyangkan. Jadi Allah itu suka dengan hamba yang berikhtiar. Tidak usah, Allah tidak mau langsung meruntuhkan buahnya kurma itu. Padahal kan sama aja. Sayyidah Maryam itu suruh goyangkan, ya tidak bisa goyang itu pohonnya itu. Tapi Allah itu tetap menginginkan hambanya itu ada andil dalam ikhtiar. Nah, apalagi kita mau tidur terus mau dapat macam-macam, ya tidak bisa. Nabi Musa itu waktu dikejar Fir'aun depannya laut, Allah tidak langsung membelah laut. Hei Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Lah gunanya apa laut dipukul sama tongkat? Tidak ada gunanya sama sekali. Tapi Allah mau, ayo kamu ikut andil. Bisamu itu toh, cuma bisa itu kamu. Ya sudah, lakukan itu. Lakukan itu, baru sama Allah di. Jadi ikhtiar itu adalah bagian dari adab. Kalau kita tidak mau berbuat sama sekali terus mengharap, ya Allah lapar, turun buah dari itu, tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ini kepingin jadi orang soleh, ya Allah, tapi tidak pernah berbuat soleh. Nah, itu tidak beradab. Apalagi terus nyalahkan Allah lagi habis itu ya. Saya sudah doa berkali-kali tidak kabulkan. Padahal saya mintanya jadi orang soleh. Kok saya tetap maksiat? Loh, ini salahnya Allah. Dari mana salahnya Allah? Enaknya Sayyidah Maryam aja disuruh goyangkan ya. Sampai jatuh, kemudian korma, kemudian keluarkan air dari bawah tempat duduknya Sayyidah Maryam, dari pasir itu keluar air sehingga dia bisa minum, bisa makan korma. Nah, kemudian di antara kenikmatan yang lain, id ayyatuka biruhil qudusi, ketika aku menguatkanmu hai Musa dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini yaitu Jibril. Jibril itu disebut dengan Ruhul Kudus. Al-Qudus yaitu suci. Jadi di antara nama-namanya Jibril itu, ya Jibril di antaranya Ruhul Kudus. Kemudian nikmat yang lain lagi, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan ingatlah ketika nikmatku kepadamu hai Isa ibn Maryam, engkau berbicara kepada manusia fil mahdi, ketika dalam buayan, baru lahir. Sudah ngomong Nabi Isa itu, waktu Sayyidah Maryam itu akhirnya kembali ke kampungnya, gendong bayi. Wah, kemudian keluar pendeta-pendeta Baitul Maqdis itu, pendeta-pendeta Yahudi, mencaci maki Sayyidah Maryam, mengatakan dia ini wanita yang murah. Dulu datuk-datuk kamu tidak ada yang berbuat seperti kamu. Tapi oleh Allah, ujian yang lain itu,
Allah melarang Sayyidah Maryam untuk menjawab. Suruh diam. Nanti biar yang jawab anaknya. Lah anaknya masih bayi. Waktu mereka mencaci maki, matanya Sayyidah Maryam itu menunjuk kepada bayinya. Tanya, ini loh, bayi saya ini tanya. Kamu gila. Kita disuruh ngobrol sama bayi yang bayi baru lahir ini. Tiba-tiba Nabi Isa itu berkata, Innani ana Abdullah, aku ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya, wa barram biwalidati, berbuat baiklah kepada ayahku. Dilindungi, dijaga nama baiknya Sayyidah Maryam itu. Fil Mahdi, pada waktu kecil Nabi Isa itu bisa berbicara. Wakahlah, dan pada waktu remaja, yaitu ketika dia itu diutus menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berbicara di waktu remaja itu dengan ucapan yang tertata dan bisa mengajak orang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kenikmatan Allah bagi Nabi Isa ketika Nabi Isa bisa berbicara di usia remaja. Orang remaja semua bisa ngomong. Apa kenikmatannya? Ya kenikmatannya maksudnya Nabi Isa itu bisa berbicara dengan ucapan yang tertata dan penuh dengan petunjuk di usia remaja. Siapa anak remaja yang ngomongnya tertata? Sedikit. Apalagi yang penuh dengan petunjuk. Sedikit. Apalagi di masa itu. Di masa yang campur baur. Pada waktu itu mereka dikuasai oleh Romawi, terjadi situasi yang sangat mengenaskan sekali yang menimpa Bani Israel pada masa itu. Nah, kita lanjutkan. Wa id 'allamtukal kitaba, dan ketika aku telah mengajarkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini ada khilaf di antara ulama. Di antaranya ada yang mengatakan yaitu mengajarkan tulis dan baca. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud kitab di sini adalah kitab-kitab terdahulu sebelum Taurat. Wal hikmata, dan mengajarkan hikmah. Hikmah itu mewujudkan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Begitu juga menyampaikannya dengan bijaksana. Itu namanya hikmah. Allah mengajarkan hikmah itu kepada Nabi Isa. Ada orang punya ilmu tapi tidak punya hikmah. Jadi dia dalam mewujudkan ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari jadi tidak tepat. Tidak tepat. Karena dia tidak punya kebijaksanaan. Ya. Contohnya contohnya ya, orang habis baca kitab nyabut bulu ketiak itu sunnah. Nyabut bulu ketiak kan sunnah di majelis ya. Nyabut bulu ketiak. Loh, kamu kok nyabut bulu ketiak, Pak? Oh, kamu enggak pernah belajar. Ini sunnah ini. Ini sunnah nyabut bulu ketiak. Ini punya ilmu tapi enggak punya hikmah ini ya. Bodoh ini orang seperti ini. Nah, makanya kalau minta ilmu sama Allah, minta ilmu yang penuh dengan hikmah, dengan pemahaman yang sempurna. Jangan setengah-setengah, akhirnya jadi seperti itu. Nah, ada orang diajari adab sama gurunya. Kalau di depan guru itu jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Depan guru itu, lihat ke guru kamu, Ustaz. Kalau ada nengok kanan, itu berarti kurang adab di depan guru. Gurunya baru bicara seperti itu, tiba-tiba anaknya gurunya yang masih kecil keluar dari rumah lari ke jalan besar. Kata gurunya, anak saya itu tolong kejar, nanti ketabrak itu ke jalan besar. Saya mau sama guru tidak mau nengok kanan dan nah ini namanya belajar tapi bodoh, tidak punya hikmah ini ya. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang adab itu harus ditinggalkan. Saya tidak mau lari di depannya guru. Nah gurunya mau jatuh ke jurang, ya lari, diraih gurunya. Gurunya mau jatuh ke jurang,
pelan-pelan, hati-hati guru. Ya, setelah masuk ke jurang ini gurunya ini ya. Pada kondisi tertentu kadang-kadang adab itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali oleh Rasulullah SAW suruh naik ke Ka'bah. Nggak nyampe suruh naik ke Ka'bah, tinggi Ka'bah. Rasulullah kemudian menundukkan badannya di depan Sayyidina Ali itu, suruh naik di pundaknya Rasulullah. Jadi mau dijunjung oleh Rasulullah. Ya. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tidak mungkin saya naik di pundak kamu. Tidak sopan banget naik di pundaknya Rasulullah SAW. Rasulullah nengok ke Sayyidina Ali, ya Ali, imtithalul amri khairun min sulukil adab. Hei Ali, menjalankan perintah itu lebih utama daripada menjaga adab. Kalau kamu sudah diperintahkan oleh orang yang di atasmu, lari, ya lari. Jangan adabnya kan orang itu harus jalan pelan-pelan. Loh ini perintah, lain lagi ya. Nah, akhirnya Sayyidina Ali naik di atas pundaknya Nabi berdiri. Kata Sayyidina Ali, ya Allah, ketika aku naik di atas pundaknya Nabi, bukan saja aku bisa naik ke Ka'bah. Saat itu kalau aku mau meraih bintang bisa. Nah, jadi dari tingginya itu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata, dan aku juga mengajarkan kepadamu Taurat, wal Injil, dan aku ajarkan Injil, maksudnya aku berikan Injil kepadamu. Kitabnya Isa adalah Injil. Wa id takhluqu minat tin ka hay'atit tayr bi idzni. Dan ketika engkau membentuk dengan tanah, maksudnya tanah dan air ya, tanah liat, kahai atitir, yang menyerupai bentuk burung, biizni, dengan izinku kau bentuk itu, fatamfuhu fiha, lalu engkau meniupkan ke arahnya gitu ya, fatakunu tayran biizni, maka tanah liat yang berbentuk burung yang kau bentuk itu berubah bentuk menjadi burung yang asli. Jadi bukan tanah liatnya terus bernyawa, terbang ke sana sini bentuknya tanah liat, enggak. Tapi tanah liat itu berubah menjadi burung yang asli, kemudian terbang dengan izinku, kata Allah SWT. Ini sebetulnya juga disebutkan di surat Ali Imran ini ya, cuma redaksinya agak berbeda sedikit. Perbedaannya fatanfukhu fiha, tapi kalau yang di Ali Imran itu nanti coba dicek kalau tidak salah fa'anfukhu fihi. Jadi yang pertama kalau di sini dinisbatkan kepada tanfukhu, engkau meniupkan. Tapi kalau di Ali Imran anfukhu, aku Allah yang meniupkan. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan karena kondisinya berbeda. Sama, tapi kondisinya itu berbeda. Yang di surat Ali Imran itu Nabi Isa yang bercerita. Makanya dia mengatakan, Allah mengatakan, aku tiupkan. Karena itu yang cerita dari sisi Nabi Isa-nya. Tapi kalau yang di surat Al-Ma'idah ini, kan Allah berbicara. Allah yang berbicara kepada Nabi Isa, makanya tanfuh, kamu yang meniupkan. Tapi kalau di surat Ali Imran, Nabi Isa yang berbicara, bercerita tentang Allah. Dia tidak adab kalau dia mengatakan fa'anfuhu, aku yang meniup. Tapi Nabi Isa menjelaskan Allah berkata, aku yang meniupkan. Gitu ya. Fa'anfuhu. Kemudian di surat Ali Imran itu fihi, di sini fiha. Kalau fihi itu berarti maskulin, fihi. Kalau fiha berarti feminin. Nah, kenapa kok yang di surat Ali Imran itu fihi? Fihi berarti kembali kepada tair, tairun. Tair itu maskulin ya, fihi. Tapi kalau di sini fiha kembali kepada hay'ah. Hay'atit tair. Hay'ah itu feminin karena ada tak marbutah kan.
Setiap kata yang diakhiri tak marbutoh, kebanyakan, bukan setiap kata ya, kebanyakan kata yang diakhiri dengan tak marbutoh itu hayati, taknya itu kan tak marbutoh itu ya. Tak marbutoh itu apa tuh? Tak yang diikat gitu ya. Marbut itu diikat. Tak itu kan seharusnya gini, tak ini titiknya dua, diikat. Nah, jadi titiknya di atas. Jadi makanya disebutnya tak marbutoh. Kenapa kok disebut marbutoh? Kok bukan marbut? Karena feminin. Ada tak, akhirnya juga ada tak marbutohnya. Fiha kalau di sini kembalinya kepada hay'ah. Hay'ah. Fatakunu tayran bi'idni. Kemudian dia berubah menjadi betul-betul menjadi burung yang hidup bi'idni dengan izinku kata Allah. Wa tubri'ul akmaha. Dan engkau sembuhkan orang buta. Orang buta, tapi kalau akmah ini orang buta dari lahir. Itu lebih susah disembuhkan kan? Jadi dari lahir sudah cacat ya, tidak bisa lihat. Ada orang buta yang waktu lahir dia melek atau ada kerusakan buta, itu masih lebih mudah disembuhkan karena alat-alatnya masih ada semua. Toh. Ini lahir dalam keadaan buta, akmah. Disembuhkan oleh Nabi Isa cuma dengan doa, tanpa obat, tanpa diobati. Nah, alat apa zaman sekarang ini yang bisa menyembuhkan itu? Tidak ada, mau ditetesi sampai 1000 tahun juga tidak. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak bisa sembuh. Jangankan buta, glukoma aja tidak bisa disembuhkan sekarang ya. Orang sakit glukoma itu, tekanan bola mata itu betul ya dokter ya, susah itu disembuhkan ya. Tapi sembuh juga susah ini ya, tidak bisa. Nah ini buta bisa melek, ini ya. Dengan apa? Cuma ngangkat tangan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah yang menciptakan. Allah dulu menciptakan, tidak ada matanya dikasih mata, apalagi cuma menyembuhkan orang yang tidak bisa lihat dari kecil ya. Wal abroso bi'idni, dan orang yang kena sakit belang, sopak, sakit sopak. Karena memang di masa itu masih wabah ini ya. Wabah penyakit sopak, penyakit belang ya. Didoakan oleh Nabi Isa sembuh kulitnya jadi mulus. Seketika. Wa id tukhrijul mauta bi'idni. Dan ketika engkau mengeluarkan orang yang sudah mati dengan izinku. Maksudnya mengeluarkan di sini tentu saja menghidupkan. Tapi berbeda redaksinya di surat Ali Imran. Kalau di surat Ali Imran ketika engkau menghidupkan orang yang mati. Kalau di sini ketika engkau mengeluarkan orang yang mati. Jadi rupanya ada dua proses menghidupkan itu ya. Ada yang mengatakan kalau di surat Ali Imran menjelaskan Nabi Isa itu menghidupkan orang yang sudah mati, baru mati, didoakan Nabi Isa hidup lagi. Tapi kedokteran bilang, oh ini sudah mati, didoakan hidup lagi. Ada kemungkinan orang-orang kan, oh ini mati suri. Mati suri. Dalam kondisi yang lain, Nabi Isa itu mengeluarkan orang yang sudah dikubur puluhan tahun. Nah, sudah tidak ada yang akal sudah tidak mungkin berhenti di situ akalnya. Ini mukjizatnya ini. Makanya ini menggunakan kata-kata tukhrijul mauta. Ketika engkau mengeluarkan orang yang mati. Maksudnya dikeduk kuburannya ini sudah dikubur lama, dikeduk, dikeluarkan lagi. Kemudian didoakan oleh Nabi Isa hidup lagi. Hidup lagi seperti normal ini ya. Normal, kulitnya ini tumbuh lagi, ini tumbuh sampai kemudian hidup lagi. Bukan seperti film-film zombie itu enggak. Itu enggak normal itu. Ini normal kayak orang biasa lagi gitu ya. Bukan pocong, bukan ini enggak. Walaupun hidupnya cuma sebentar. Hidup sebentar terus mati lagi. Karena mayatnya enggak mau hidup lagi, sudah enak-enak dikubur, dihidupkan lagi ya.
Nabi Muhammad SAW pernah ada satu orang bapak, putrinya meninggal. Sayangnya dia luar biasa terhadap anak putrinya ini, sampai dia ini tidak bisa apa-apa. Ngadu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa apa-apa ini sekarang ini. Suruh ketemu orang males, suruh makan males, tidur tidak bisa. Lah kenapa? Kata Rasulullah, terbayang-bayang putri saya, terus saya terlalu mencintai putri saya. Terus mau apa? Pasrahkan kepada Allah SWT, tidak bisa ya Rasulullah. Terus mau apa lagi? Sudah mati. Kata dia, hidupkan. Ittaqillah, kata Rasulullah. Bertakwa kamu kepada Allah. Minta saya menghidupkan orang mati, itu kerjaan Allah SWT. Sudah ya Rasulullah, hidupkan. Dipaksa. Akhirnya digandeng oleh Rasulullah sampai ke kuburan putrinya itu. Rasulullah tidak langsung menghidupkan, ini bijaksananya Nabi Muhammad ya. Tapi diajak bicara putrinya yang di dalam kubur itu, sehingga bapaknya dengar suara putrinya. Ya Fulanah binti Fulan, ini bapakmu tidak bisa tidur, terngiang-ngiang karena cintanya kepadamu. Dia minta sekarang aku menghidupkan kamu. Kata putrinya, ya Rasulullah, sampaikan ke bapakku, jangan dihidupkan, aku ini sekarang bahagia kok. Jangan dihidupkan, aku ini dalam kondisi yang bahagia sekarang ini ya Rasulullah. Sudah bilangkan, sampaikan ke bapakku, tak tunggu aja. Tak tunggu ya, jangan dihidupkan. Tak mau. Nah, orang sudah senang, ya kalau dihidupkan mesti tetap Islam. Kalau dihidupkan terus murtad, ya, sayang-sayang loh, ini mati dalam keadaan Islam ini yang ditunggu-tunggu ini ya. Mati dalam keadaan Islam. Dalam riwayat juga Nabi Muhammad pernah menghidupkan bapak dan ibunya, syahadat kemudian mati lagi. Tapi riwayatnya lemah. Nah, kita lanjutkan. Wa ittukhrijul mauta bi'idni wa id kafaftu bani Israila anka id ji'tahum bil bayyinat. Dan ketika aku Allah mencegah kejahatan Bani Israel, mencegah Bani Israel dari menyakitimu hai Isa, ketika engkau datang membawa bukti-bukti yang nyata. Jadi Nabi Isa itu datang menghampiri Bani Israel, mengatakan bahwa dia ini utusan Allah, mengajak mereka beriman kepada Allah, mengajak mereka berbuat baik. Mereka ini Bani Israel ini marah, mau berbuat buruk kepada Nabi Isa. Dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menyentuh Nabi Isa saja, tidak bisa. Sampai akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala alladziina kafaru minhum, dan orang-orang kafir di antara mereka. Nah, ini dijelaskan juga di dalam Ali Imran ya. Tapi tidak sedetail ini menyebutkan ucapan mereka ini ya. Faqala alladziina kafaru, orang-orang yang kafir di antara mereka, minhum, berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ketika mereka itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencelakai Nabi Isa, tidak bisa berbuat apa-apa lagi mereka. Dengan berbagai cara menjatuhkan Nabi Isa, terakhir mau bunuh tidak bisa. Mereka mengatakan ini perbuatan Isa itu dengan mukjizat-mukjizatnya seperti yang tersebut tadi, itu membuktikan dia ini adalah penyihir yang handal. Penyihir yang handal. Kenapa disebut penyihir yang handal? Karena di masa itu penyihir itu harus dibakar hidup-hidup dengan tujuan untuk menyakiti Nabi Isa ya. Nah, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kebangkitan. Wa id auhaitu ilal hawariyin, ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang aja. Wallahu a'lam bishawab. Karena nanti bersambung dengan ayat-ayat selanjutnya ini ya. Ada pengumuman enggak, Dik? Hari Senin depan libur. Nah, ini dicatat ya. Tanggal 25 dan tanggal 1 Januari libur. Baru. Ya? Ya, kembali ngaji tanggal 8. Tanggal 25, terus Senin depannya 1 ya.
Ya. Libur. Insya Allah kita ketemu lagi sehat walafiat tanggal 8 di tahun yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.